Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuning Yuningsih. Saya ingin mempresentasikan tugas UAS. Tugas ini adalah bisnis big data dengan kelas 804 manajemen PJJ. Dan saya mengambil sesi 1, yaitu Big Data and Business Analytics. Perkenalan 1. Munculnya teknologi, aplikasi, dan fenomena sosial baru menciptakan model bisnis, komunitas, dan kompleksitas sistem yang baru. Beberapa perubahan ini bersifat non-linier dan menciptakan perubahan sejenis seperti kekuatan mendorong bisnis baru dan struktur organisasi baru yang pada gilirannya mendorong cara-cara baru dalam berinteraksi dan menjalankan bisnis seperti Facebook, LinkedIn, Google, dan Twitter, dikombinasikan dengan perangkat seluler, memperkenalkan produk baru tersebut yang menghasilkan alat untuk membangun komunitas kolaborasi dan penciptaan pengetahuan yang mudah berdasarkan sejenis jejaring sosial, serta pesan tes dan tweet komunitas yang terdapat didasarkan pada minat profesional seperti minat bisnis dan faktor sosial. Munculnya ancaman siber terhadap perusahaan yang sedang berkembang membuat tantangan semakin kompleks, menambahkan berbagai lapisan kompleksitas. Berbagai perusahaan kami meninjau tantangan ini dan bagaimana analitik big data membantu kita untuk menguraikan beberapa tantangan dan memecahnya, menambahkan komponen yang lebih mudah dikelola. Tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan struktural besar-besaran dan pergeseran paradigma ini sangat besar. Analitik big data akan membantu mengatasi sejumlah tantangan tersebut. Tantangan yang akan dibahas secara lebih rinci meliputi secara sosial yang ditimbulkan oleh pendorong teknologi ini, dampak siber dan beberapa teknologi serta industri baru yang akan merevolusi perekonomian yang akan datang. Menekankan sumber daya penting yang harus dikembangkan adalah pendidikan STEM, Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Pasokan talenta STEM tidak mencukupi kebutuhan ekonomi teknologi tinggi yang terus berkembang, dan sebagian besar potensi analitik big data bergantung pada ketersediaan dan pertumbuhan dalam STEM. Fenomena yang muncul seiring dengan pertumbuhan fenomena yang terjadi, daya pemrosesan, penyimpanan data, kecepatan jaringan, mobilitas, dan kemampuan yang lebih tinggi dari berbagai aplikasi online. Inovasi telah meningkatkan cara dramatis kemampuan untuk melakukan pencarian cepat pada jumlah besar data yang tersedia World Wide dan Web, yaitu WWW, dan perusahaan lain menghasilkan banyak kemampuan baru. Aplikasi pengamanan untuk menyediakan produk yang relevan pada prajurit dalam waktu yang singkat, iklan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam komunitas yang efektif dengan kemungkinan komunikasi yang efektif di dalam perusahaan hanya menyebutkan sebagian kecil dari inovasi tersebut. Jaringan tersebut, ketika jaringan sosial dan blog online mulai berkembang selama dekade terakhir, tampaknya aktivitas-aktivitas ini bukan kegiatan utama yang benar-benar menentukan evolusi teknologi.
infrastruktur, aplikasi pengguna, komunitas, dan masyarakat. Namun, aktivitas ini segera menghasilkan penciptaan pengetahuan dan kolaborasi. Beberapa kolaborator adalah fisikawan seluruh dunia yang mempelajari dari hasil ruang, gelembung, dan eksekusi vertikal elementer yang dihasilkan oleh fasilitas akselerator energi tinggi yang mahal. Kolaborator lainnya adalah fisikawan di seluruh bidang mempelajari seluruh ruang gelembung dari eksperimen partikel-partikel elementer yang dihasilkan sejumlah fasilitas akselerator energi tinggi yang mahal. Kolaborator adalah dukungan pelanggan di seluruh dunia yang mendukung populasi pelanggan seluruh dunia ini. Dari semua kasus kolaborasi dengan langsung kecepatan lebih cepat dan banyak kasus hamper secara real time, dan ini kemungkinan terciptanya komunitas virtual dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa ini sebenarnya menciptakan konsep komunitas praktik, yaitu Community of Practice or COP, dan komunitas minat, Communities of Interest or COL. Perusahaan terus berkembang dalam ukuran cakupan dan jumlah hingga mencapai titik di mana mereka mendorong perubahan model bisnis yang signifikan serta perubahan sosial. Hubungan antara individu dan rekan menjadi terjalin dengan beberapa teknologi dan perusahaan menjadi struktur yang lebih dominan mencukupi dunia informasi tempat kita hidup dan bekerja. Layanan dan komunitas yang berpusat pada individu. Sudah umum diketahui bahwa pencarian online yang menghasilkan pengguna dan pengguna yang berbeda. Yang hal ini pencarian disesuaikan berdasarkan pencarian sebelumnya, yaitu situs website yang dikunjungi, teman Facebook, dan koneksi LinkedIn. Pilihan Amazon, pencarian eBay, dan perangkat belanja juga mempengaruhi hasil pencarian, dan iklan layanan yang diberikan kepada pengguna menjadi semakin beragam. Selanjutnya, pendorong teknologi dan analitik bisnis. Kekuatan komputasi perangkat genggam bersama dengan kemampuan penyimpanan yang luar biasa, kemampuan grafis, kemampuan jaringan, dan fleksibilitas secara keseluruhan menciptakan perusahaan yang sangat kompleks dan mampu bagaimana analitik bisnis big data membantu memahami upaya yang sangat menantang ini. Dari angka ke big data, sistem manajemen mulai muncul, terjadi peningkatan yang stabil dalam jumlah data yang disimpan dan pengakuan akan nilai data tersebut di luar sekelompok komputerisasi tugas-tugas rutin. Volume data dan big data telah meningkat secara stabil dan substansial dari tahun 1960, menandai perubahan besar. Kombinasi internet dan www dalam kecepatan kedatangan data yang bersedia, hampir semua orang variasi lebih detail daripada perubahan kuantitatif yang besar. Dalam jumlah detail yang dibawa dan dipelihara oleh basis data ini, perubahan dikombinasikan dengan perubahan dramatis dalam teknologi yang tersedia untuk menganalisis dan memperoleh informasi dari data ini. Mekanisme dari sumber penelitian seperti ponsel pintar dan sponsor pada giliran telah mendorong perubahan. Peluang dan keunggulan dalam pengguna data dan informasi. Lebih dari itu yang telah mendorong perubahan dalam peluang yang dapat diciptakan. Informasi data penting, kemampuan kita untuk menggunakan hasil guna mempengaruhi peristiwa nyata. Selama beberapa dekade, fokus utama manajemen data adalah pada kemampuan memproses untuk transaksi yang menjadi inti dari banyak proses bisnis dengan ke dalam sempurna.
dan dengan jumlah transaksi per detik yang terus meningkat. Hal ini menghentikan proses manual dan dalam waktu yang relatif singkat memungkinkan laju transaksi dan jumlah total transaksi untuk secara ekonomis mungkin dilakukan tanpa mesin, contohnya sistem reservasi maskapai penerbangan dan sistem kartu kredit. Sistem-sistem ini sangat dioptimalkan untuk sejumlah transaksi yang dapat mereka proses dengan keandalan yang hampir sempurna setiap detik. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang mencapai apa yang disebut ACID seefisien mungkin. Setiap dekade ukuran basis data meningkatkan sekitar 1000 kali lipat, sehingga basis data besar pada tahun 1940 beberapa megabyte digantikan oleh basis data skala terabyte pada tahun 1900 dan petabyte pada tahun 2000. Mengingat ledakan sumber data ini, baik jumlah sumber individual maupun volume dari setiap sumber adalah banyaknya alasan lain. Hal penting tentang data dan analisis bisnis. Model dasar basis data juga berevolusi dari hierarkis dan jaringan menjadi relasional. Model-model ini menjadi sangat efektif dalam menyimpan data yang memiliki struktur bidang dalam catatan, atribut double tuple. Tentu ada pengecualian untuk model pemrosesan transaksi, misalnya basis data ilmiah yang terdiri volume angka yang sangat besar, basis data yang terdiri dari gambar, misalnya data jaringan, dengan dominasi model data relasional. Bahasa query terstruktur SQL menjadi standar de facto untuk mengakses data. Pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990 menjadi jelas bahwa data yang tersedia harus memiliki nilai lebih dari sekedar pengelola transaksi atau mencatat peristiwa data yang ada memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan, aktivitas interaktif, tren transaksi, keuangan, dan sejumlah sangat berguna dalam sistem transformasi bahan dilakukan di tempat. Oleh karena itu data historis sering hilang dan studi longitudinal menjadi sulit dalam banyak hal. Munculnya sedang data warehouse mengatasi masalah ini, membuat data lebih mudah diakses oleh banyak orang dan mempertahankan data yang tidak lagi memiliki kegunaan operasional langsung tetapi sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengoptimalkan operasi. Sumber data sebagian besar sama didorong oleh transaksi dan peristiwa. Jenis data biasanya masih berupa atau karakter dalam bidang diorganisir ke dalam catatan model rasional, tetapi jenis manajemen tambahan membuka banyak kemungkinan baru dalam analisis. Pengakuan nilai detail yang tersedia secara umum, lebih banyak orang memiliki akses ke gudang data ini, dan gudang data ini tersebut seringkali berisi data yang lebih beragam. Pada akhir 1990, perkembangan www di atas internet membuat sejumlah besar informasi tersedia bagi sebagian besar penduduk Amerika Serikat, dan dengan munculnya www, banyak hal yang merubah. Tidak ada pengurangan kebutuhan akan pemrosesan transaksi bervolume tinggi, tetapi hal itu terjadi hanya salah satu semua mode manajemen data yang berbeda. Pertama, sekarang ada banyak aplikasi penting yang tidak memerlukan properti ACID yang ketat, tetapi mungkin dapat melonggarkan salah satu dari keduanya. Gambar, atribut, dan tabel relasional sebagai contoh astronomi, meteorologi, fisika, energi tinggi, dan genomika. Persyaratan ketersediaan atau konsistensi lingkungan jaringan untuk mendeteksi keamanan serangan berjalan dengan kecepatan jaringan. Sebuah properti
penting tanpa pengambilan sampel yang dapat menghilangkan informasi penting, tetapi pengorbanan yang umumnya kecil dalam hal konsistensi. Sebagian besar data yang tersedia tidak lagi dampak seperti kumpulan bidang berbasis angka atau karakter yang relatif kecil untuk dikumpulkan dalam bentuk catatan data semi struktur dan tidak terstruktur telah menjadi volume kecepatan. Setidaknya dengan sama dengan data terstruktur, tentu tidak sulit untuk mengamati hal ini di internet dan di www. Browser didasarkan pada gagasan data semi terstruktur. Ada struktur dalam berbentuk hypertext website, tetapi halaman teks individual terdiri dari teks, gambar, video, dan audio memiliki penyebaban apa yang dihasilkan dari akses sebagai data, mendorong perubahan berdasar dalam struktur dan kelola sendiri antara munculnya sistem manajemen data NoSQL. Bukan hanya SQL secara fundamental mengubah perhitungan apa yang dapat kita lakukan dengan sistem data. Sistem map atau reduce seperti Hadoop digunakan oleh sistem manajemen data ini. Sistem manajemen yang telah berjalan dengan meningkatkan skala berkesan data secara signifikan. Namun www dan konsumen terhadap sejumlah besar data. Gelombang pertama, perubahan pada volume, kecepatan, dan variasi data. Efek data ini tersedia kecepatan dan variasi data yang tak kalah penting, menjadikan hamper base setiap orang sebagai sumber data potensial seringkali aktual. Mereka hanya mengakses sebagian kecil dari potensial generasi dan pengguna data. Dua tren yang sudah ada, satu tren sudah muncul, telah mengisi kekosongan dramatis, meningkatkan volume, kecepatan, variasi, dan terutamaan detail data yang dihasilkan dan konsumsi. Tren tersebut adalah mobilitas konsumsi antara komunikasi antar mesin dan tren menuju data. Konsep penting adanya teorema terkenal yang disebut CAP yang menyatakan bahwa lingkungan yang terbagi yang dipisahkan oleh jaringan. Big data dan analisis data. Mobilitas menciptakan banyak data dan lebih banyak permintaan akan data. Mobilitas mengurangi waktu di mana suatu informasi dianggap berharga. Bagi hitungan detik atau menit, beberapa lama Anda bersedia untuk menunggu mengingat Anda memiliki ponsel pintar untuk mendapatkan pembaruan berita atau skor olahraga, dan mengurangi upaya yang diharapkan untuk mendapatkan informasi menjadi hitungan kaki atau inci. Jarak Anda, tangan, dan saku Anda dari sudut pandang setiap aktivitas di setiap seluler menghasilkan perangkat dan jaringan yang digunakan, aplikasi yang Anda gunakan, lokasi, dan berbagai nilai lainnya. Sebagian data ini dikonsumsi dan dikembalikan langsung kepada Anda dalam bentuk iklan online yang dipersonalisasi atau aplikasi lain. Sebagian konsumsi untuk mengoptimalkan kinerja perangkat dan jaringannya serta untuk mendeteksi masalah jaringan, dan sebagian disimpan untuk analisis data. Setidaknya dapat melakukan aktivitas yang dilakukan di ponsel pintar dan perangkat tetap di rumah, tetapi Anda dapat melakukan dimanapun berada pada waktu yang tertentu. Mobilitas dalam berbentuk perangkat seperti ponsel pintar telah meningkatkan jumlah data beberapa kali lipat. Sebagian besar hal ini merupakan hasil dari sifat selalu aktif pada media. Lebih banyak lagi data murni yang dikonsumsi dan karenanya sedang memperjalankan merupakan hasil konvergensi hiburan dengan komunikasi dan komputasi. Sebenarnya saat ini video adalah pendorong utama penggunaan bandwidth dan pada jaringan baik tetap maupun seluler. Sebagai besar video ini adalah apa yang secara klasik dianggap sebagai hiburan. Meskipun jumlah digunakan untuk berbagai macam hal ini biasa atau menarik, kemudian disimpan di YouTube sekarang dan tempat-tempat di mana jumlah konten
dihapuskan dalam bentuk video melebihi downstream dengan data ini yang dengan mudah tercapai ratusan petabyte per hari akan tergantikan dalam waktu sekejap pada volume selama dekade. Apa yang mungkin menghasilkan data lebih banyak dari 7 miliar orang yang melakukan banyak tugas sekaligus dengan aplikasi video sepanjang waktu mereka terjaga? Jawabannya ada triliun orang yang melakukan banyak tugas dengan aplikasi video sepanjang waktu yang terjaga. Beberapa triliun mesin yang berkomunikasi satu sama lain dalam 24 jam sehari. Munculnya komunikasi kabel, baik yang dikaitkan dengan mobilitas seluler maupun nirkabel yang lebih nomaden, Wi-Fi, Jingbe, dan UWB telah memungkinkan penampakan perangkat sensor hampir di mana saja. Saat ini sebagian besar perangkat ini berkomunikasi mengirimkan angka dan karakter satu sama lain atau ke lokasi pusat untuk analisis. Misalnya ponsel Anda telah mengirimkan sejumlah data besar. Perangkat ini berkomunikasi meningkatkan angka dan karakter satu sama lain ke pusat kapasitas jaringan. Sejumlah data tentang statusnya, kekuatan sinyal, konektivitas, dan lokasi dengan frekuensi yang dibatasi oleh kapasitas jaringan untuk mengirimkan data. Operator yang mendapatkan data tersebut terdapat juga perangkat dan dapat tubuh Anda dan mengirimkan informasi mesin dan aktivitas seperti tekanan darah, denyut nadi, kadar glukosa darah, gerakan cepat ke sistem klinis. Kemanapun mengambil data tidak terstruktur, terutama pada gambar dan video, hanya dalam beberapa tahun. Data yang diberikan pada perangkat yang menyebar akan mengalami loncatan kuantum lain dan dalam jumlah data yang lebih penting dari ranah perusahaan dan nilai data. Terakhir di arena nilainya, meskipun hanya untuk operasi secara tradisional, dianggap sebagai sumber daya milik perusahaan sebelum munculnya magnet web dan komunikasi pita lebar. Pilihan programitas hanya sebagian besar memiliki kemampuan tersebut. Jadi telah melihat perangkat kerangka dalam, kemudian perangkat lunak yang pindah dari ranah perusahaan besar di konsumen. Apakah data menjadi berikutnya? Tentu saja perangkat keras tidak memiliki sangat terstandarisasi selama 2 dekade terakhir. Meskipun jumlah besar kebanyakan orang memiliki ribuan PC di rumah mereka, tetapi Google dan Amazon memiliki dan melalui cloud cloud seseorang secara teori dapat mengakses dalam perangkat lunak. Perangkat lunak yang berinteraksi merupakan kekuatan yang signifikan. Situs-situs mulai muncul yang menyediakan data penting bagi siapapun yang dapat memanfaatkan. Karena ini pasti akan meningkat dengan cepat, tetapi data memiliki beberapa sifat yang jelas adalah privasi dan integritas. Seseorang dapat dirugikan oleh data tentang dirinya sendiri yang jatuh ke tangan yang salah, seperti pencurian identitas. Big data dan analisis bisnis. Data yang tidak akurat di tangan yang tidak tepat, kesalahan skor kredit, penyelesaian ketegangan antara prinsip di satu sisi, keterbukaan di sisi lain, membutuhkan waktu yang bertahun-tahun dan detailnya tidak jelas. Generasi mendatang memiliki harapan berbeda-beda terhadap privasi karena mereka disebarkan di tengah keberadaan perangkat seluler yang meluas. Cukup jelas bahwa keterbukaan umum, namun pejabat integritas misalnya Wikipedia tampaknya menyaingi ensiklopedia tradisional dalam hal kualitas data secara keseluruhan. Sebagian besar artikel dalam kualitas data instrukturnya yang terbuka dan mampu mengoreksi diri sendiri. Mengapa itu penting? Pada bagian sebuah adaptasi potensial
Untuk mengilustrasikan sifat dan beberapa kekuatan dari big data, aplikasi ini bersifat hipotesis tetapi sepenuhnya mungkin ketersedia data yang tidak tepat dalam pembahasan akan berasumsi dalam semua pengguna telah berpartisipasi, artinya mereka menyatakan untuk membagikan data mereka, merek, atau mengakses. Misalnya adalah ketertarikan pada aplikasi di perangkat seluler. Anda yang akan memberitahu jika seseorang dengan minat berada jarak kaki dekat dari Anda. Mungkin sebenarnya jarak dekat penyajian setengah mil. Dibutuhkan cara untuk memindahkan minat yang berupa berdasarkan pola pencarian terbaru. Mereka serangkaian kotak potensial dapat ditentukan merupakan big data karena pencarian berupa teks, variasi, dan biasanya besar, volume atau kecepatan. Dengan adanya sekumpulan orang, niat dapat ditentukan merupakan big data karena data pencarian berupa teks, variasi. Langkah selanjutnya, apakah di antara mereka yang berada di jarak setengah mil Anda saat ini yang dibutuhkan saat ini adalah GPS pada sebagian perangkat pintar yang disediakan pada aplikasi jika Anda telah mengizinkannya dilihat. Meskipun data ini baru, angka biasanya memiliki volume kecepatan yang signifikan dan telah lebih dari itunya berguna dalam waktu nyata. Artinya di mana Anda berada di beberapa menit tepat itu tidak penting dengan terpenuhinya kondisi di saat setiap orang yang terinterdeksi akibat beritahu melalui pesan dan informasi untuk melakukan kontak. Apakah Anda benar-benar menginginkannya? Kemungkinan besar dengan topik yang cukup menarik, banyak konsumen akan mendaftar karena hal itu bisa akan saja terjadi, bahkan menghasilkan grup. Namun minat kita di sini adalah mengalami apa tentang proses data yang diperlukan dan disediakan semacam itu, menghasilkan grup flash. Minat kita di sini adalah untuk memahami tentang apa yang diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut. Yang diamati sebelumnya sifat dalam minat atau ratusan juta seperti yang tercermin di dunia transaksional. Justru saja kemungkinan bahwa yang melampaui bahwa data transaksional juga akan digunakan dalam layanan. Data lokasi juga mencerminkan posisi atau jutaan berada tingkat detail yang melampaui apa yang dicerna. Informasi juga dalam dekat waktu tersebut yang memiliki nilai. Bagaimana teknologi berkembang? Tentu saja sebagian besar kemampuan baru merupakan hasil dari basis teknologi yang sangat dinamis yang telah matang selama dekade terakhir dan memungkinkan hal tersebut, tetapi cara lain untuk melihat hal ini dari arah yang berlawanan. Sekarang dibutuhkan teknologi penting. Skala seperti harga disk per megabyte telah turun drastis. Hal ini juga membuat algoritma seperti map, regex, dan basis NoSQL menjadi penting. Beberapa arah teknologi kemungkinan yang terwujudnya big data seperti 1. Manajemen analisis data. Kecepatan yang telah terkait dengan big data seringkali mengakibatkan masukan data dari sumber yang tersebar luas. Serangkaian algoritma diterapkan secara paralel dengan cepat menggunakan apa yang harus ditentukan ke basis data atau gudang data penyimpanan pemrosesan. 2. Komputasi awal. Struktur teknis dan ekonomi. Layanan komputasi awan sebagai layanan memungkinkan banyak organisasi untuk basis data NoSQL. Bagian besar data dalam basis baru. Jika data tidak terbentuk,
kumpulan bidang berbasis karakter dalam suatu kesimpulan relasi, maka sejumlah bahasa akses data yang fleksibel telah berkembang. Terdapat cukup banyak bahasa semacam itu yang bersaing secara standar. 4. Bandwidth, kemampuan untuk memindahkan sejumlah besar data, terutama data video, bergantung pada peningkatan besar dalam bandwidth yang tersedia, tidak hanya di jaringan tetapi juga pada akses titik akhir seluler, mobilitas nirkabel, akses seluler, dan ke semua bentuk data dengan bandwidth di mana dan kapan saja secara dramatis meningkatkan baik jenis akses secara efektif seperti nomaden dan ADHD. 6. Bentuk data baru, teks, suara, dan video, gambar, ketersediaan jenis data yang telah tersedia yang digitalisasi sejak lama, ketersediaan teknologi untuk memanipulasi dan menganalisasinya telah memungkinkan keledakan variasi data, misalnya penambangan data suara dalam skala jutaan percakapan per hari, kini menjadi kenyataan dan digunakan oleh banyak pusat pelayanan penampilan. Mendefinisikan ulah organisasi. Akses mudah data dengan cepat dan dengan analisis serta visualisasi yang kaya secara kualitatif telah mengubah pola komunikasi karena dalam pengambilan keputusan di banyak perusahaan, beberapa generasi pertama pengolahan data sebagian besar tekrontisasi pada sebagian besar didasarkan pada akses langsung. Analisis data tunggal yang berukuran besar digunakan untuk mendukung dan pengambilan optimasi dalam perusahaan yang terdefinisi di big data telah mengubah komunikasi secara lebih drastis. Dalam hal disintermediasi, otomatisasi, dan wawasan tentang cara kerja dan prosesnya yang sering kali menjadi karakteristik data ini secara industri selama bertahun-tahun untuk jelas adalah yang telah menghasilkan wawasan komunitas yang menakjubkan tentang pola perilaku. Beberapa tantangannya adalah tantangan yang dihadirkan big data dalam penggunaan nilainya yang mendasar dan cukup jelas. Para bersaing maupun berpotensial mendapat nilai lebih dari satu data pertama dalam hal pengambilan keputusan informasi yang nyata. Beberapa peluang, mengingat tantangan yang menguraikan terdapat banyak peluang yang dihadirkan oleh big data yang merupakan hasil dari rekayasa ulang tentang cara bisnis akibatnya organisasi dan menyajikannya. Terakhir adalah rekomendasi. 1. Manfaat keahlian, di mana keahlian memanfaatkan data dalam jumlah, kecepatan, dan variasi yang besar secara global. Multidisiplin, hanya sejumlah kecil ilmuwan dan instruktur dibutuhkan jauh lebih banyak ilmuwan data, pakar bidang dan pengguna